bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Itu divonis Cuci darah cuci darah kata dokter karena minuman. sama makanan yang siap saji itu, Pak. Kalau nyatanya kasusnya udah sebanyak ini. Masih ingat, sempat viral beberapa saat lalu puluhan pasien anak menjalani cuci darah di RSCM. Salah satu kisahnya datang dari remaja berusia 13 tahun yang divonis gagal ginjal kronis stadium akhir. Meski bukan satu-satunya pemicu, ada kebiasaan tidak sehat yang tidak untuk ditiru, sering makan mie instan. 2 kali dalam seminggu, Michelle, remaja 13 tahun, mau tak mau berteman dengan infus, selang, hingga mesin cuci darah. Hidupnya tak lagi sama sejak divonis mengidap gagal ginjal kronis stadium 5 2 tahun lalu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yuliana Astari Okor dari program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paul Surteng. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit gagal ginjal kronik. Pada kehidupan sehari-hari tentunya ada sebagian besar dari kita yang mengenal istilah ini, tetapi apakah kita sudah memahaminya secara mendalam? Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu penyakit gagal ginjal kronik. Penyakit gagal ginjal kronik yaitu keadaan di mana ginjal mengalami penurunan fungsinya dan juga mengalami kerusakan serta tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kerusakan ini terjadi secara bertahap, kemudian pelan-pelan, dan bisa dalam hitungan bulan ataupun tahunan. Karena kerusakannya yang terjadi secara perlahan, banyak orang yang tidak sadar kalau mereka mengidap penyakit ini sampai kondisinya sudah cukup parah. Apa saja sih penyebab utama penyakit ini? Ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama diabetes atau kencing manis. Kadar gula darah yang tinggi terus-menerus dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Yang kedua, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sama seperti diabetes, tekanan darah tinggi juga bisa merusak pembuluh darah di ginjal kita. Selain itu, ada juga penyebab lain seperti peradangan pada ginjal, kemudian penyakit ginjal bawahan, infeksi ginjal yang berulang, atau penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang panjang tanpa pengawasan dokter. Berikutnya, gejala apa saja sih yang perlu kita waspadai? Di tahap awal, gagal ginjal kronis seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas. Namun, seiring berjalannya waktu dan fungsi ginjal semakin menurun, beberapa gejala ini mungkin terjadi. Yang pertama, mudah lelah dan lemas. Yang kedua, nafsu makan berkurang. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, susah tidur. Yang kelima, perubahan saat buang air kecil, bisa lebih sering atau lebih jarang. Kemudian urin berbusa. Kemudian yang keenam, bengkak pada kaki dan pergelangan kaki. Yang ketujuh, kulit kering dan gatal. Yang kedelapan, sesak nafas. Nah, kemudian yang terakhir, apa saja sih yang terjadi jika kita sudah terkena penyakit ini? Jika seseorang sudah didiagnosis gagal ginjal kronis, tujuannya adalah untuk memperlambat kerusakan ginjal lebih lanjut dan mengatasi gejalanya. Pengobatannya bisa perubahan pola makan secara khusus, obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah, kemudian untuk mengontrol gula darah atau mengatasi anemia. Pada kondisi yang lebih parah, mungkin diperlukan terapi pengganti ginjal atau cuci darah atau bahkan transplantasi ginjal. Jadi sekian dari saya, terima kasih.